Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bagaskoro dari T17 Asasen. Di sini saya akan mengerjakan soal dari UTS Jaringan Saraf Tiruan yang part 3 dari dosen Pak Julhak. Yang part 3, soalnya dengan menggunakan skrip shallow_net_in TensorFlow, lakukan simulasi menggunakan arsitektur berikut ini. Ini ada dua soal. Yang soal pertama kita pakainya 784 input dan 100 neuron dan 10 output. Gunakan epoch 50 dan 100 dan gunakan learning rate yang berbeda. Gunakan dua learning rate yang berbeda untuk setiap simulasinya. Berarti dapat disimpulkan dari satu soal kita menggunakan dua simulasi. Jelaskan dengan menggunakan video. Oke. Langsung aja kita ke Anaconda Navigatornya, kita buka Jupyter Notebooknya. Ini udah masuk ke Jupyter Notebooknya, kita cari foldernya ya kan, DLFTP, kita klik. Klik notebooknya, kita cari swallow_net. Nah ini dia, udah ketemu, kita klik. Nah ini kita udah masuk ke sininya. Kita restart dulu ini. Pas tadi udah saya coba-coba pakai dan kita mulai aja ya. Ini kita run langsung aja. Data yang pertama. Kita run lagi. Ini belum ada yang dirubah ya buat yang daerah atas ini. Nah ini ada 60.000 itu, maksudnya ini 60.000 data yang akan kita pakai. Kita run. Ini juga sama, menunjukkan angka 60.000 data. Nah kita run. Nah di sini ada array 50419213145 itu dia bakal muncul image-nya di sini. Nah ini ada image nih 504 sama seperti yang di atas datanya. Setelah itu kita running lagi. Kita running. Nah di sini kita pakai X validnya itu 16, maka dia muncul image-nya itu adalah 9, bentuk angka 9. Kita running. Nah ini udah di running, ini array yang munculnya. Kita running, ininya masih kita pakai validnya itu 16 dan ininya tetap 9. Oke, kita running lagi. Masih kita running, belum ada ini nggak ada yang dirubah, ininya tetap 16. Ini ada array seperti yang di atas. Ini kita running, dia validnya kita isinya tetap 16 agar munculnya 9 dia. Nah ini kita rubah di sini. Ini percobaan yang tadi kedua udah saya coba, kita ubah. Di sini kita sesuai soal aja. Di sini 784, 100 dan 10. Ini sudah 784, ininya sudah 100 dan outputnya juga sudah 10. Kita ganti saja. Percobaan pertama kita pakai yang activation ini, kita pakai relu aja ya. Nanti percobaan kedua kita pakai sigmoid deh. Pertama kita pakai relu. Ini kita run. Nah, ini masih kita run. Nah ininya kita ganti 100 buat agar sama seperti data yang ini ya. Juga kita run. Nih data ini 78.500 harus sama dengan data yang ini. Lanjut kita run lagi. Nah data yang 1010 itu sama dengan yang ini. Ini harus sama ya agar sinkron. Habis itu kita ganti learning rate-nya, kita pakai 0,1 aja. Kita coba pakai learning rate 0,1, nanti percobaan berikutnya baru kita ganti. Dan kita pakai epoch-nya. Yang pertama kita lihat di soal, gunakan epoch 50 dan 100. Oke, kita gunakan epoch yang 50 dulu karena di soal juga 50. Dan ini kita tunggu sampai epoch-nya 50.
ini kita tunggu aja ya. Ini baru epoch ke 7, ke 8. Kita coba pakai aja. Kita coba tunggu apakah dia mencapai 90% atau di bawah 90%. Lebih bagus lagi kalau di atas 90% ya, karena itu mendekati sempurna. Tapi ini di epoch 24 aja kita sudah mendapatkan akurasinya itu sekitar 0,92%. Artinya sudah di atas sudah di atas 90%. Jadi ya ini lumayan akurat sih datanya, lumayan valid. Jadi kita tunggu aja sampai epoch 50. Epoch 50-nya itu akurasinya bakal berapa? Jadi kita tunggu saja ya. Ya paling yang lama ya gara-gara nunggu epochnya ini 50. Nah nanti percobaan kedua malah epochnya kita bikin 100. Nah ini udah jadi epoch ke 50 dengan lossnya yang kita dapat 0,093. Oh, akurasi yang kita dapat dengan menggunakan learning rate 0,1 itu akurasinya kita dapat 0,94. Nah, lumayan di atas 90, berarti cukup akurat datanya. Kita run lagi selanjutnya. Nah ini cara kerja yang tadi sama ya, ini 94, kita dapat akurasinya itu 0,94, jadi lumayan valid datanya. Ininya X validnya kita bikin 16 tetap. Lalu kita run. Ini kita run saja. Dan ini kita run lagi. Oke, nah ini kalau 16 yang di sini dia bakal muncul arraynya tetap 9. Tidak berubah seperti yang di atas. Oke, ini percobaan yang pertama di soal yang pertama ya. Nah, sekarang kita percobaan yang kedua di soal yang pertama. Oke. Karena tadi pakai epoch 50, sekarang kita pakai nanti epochnya yang 100. Ini ya tetap sama, tidak ada yang dirubah. Ini juga tetap sama, soalnya ini masih satu soal, cuma percobaannya yang kedua. Nah yang ganti di sini kita pakai activationnya, kita ganti pakai sigmoid. Ini huruf beda, takutnya beda. Sigmoid. Dan ini tetap sama karena ini 178 dan 10 itu dari soalnya. Kita running. Ini kita running lagi. Ini juga tetap kita running seperti yang tadi karena ini soal. Nah untuk di sini kita pakai learning rate-nya 0,3. Kita running. Nah, untuk tadi kan yang pertama kan kita pakai epochnya 50 dengan running rate 0,1. Sekarang kita pakai running rate 0,3 dengan epochnya kita gunakan yang 100. Ini agak cukup lumayan lama sih ketimbang yang tadi. Nah, ini dia lagi berjalan, ini baru epoch yang keempat. Dan kita tunggu saja sampai epoch yang ke 100. Tunggu sampai epoch yang ke 100 ini cukup memakan waktu yang lama sih, tergantung spek HP-nya kalian, spek laptopnya kalian. Kita tunggu aja. Baru epoch 21, tapi akurasinya sudah lumayan sekitar 0,90-an. Apakah kita bakal bisa nambah? Kita lihat nanti ya. Kita tunggu. Masih terus berjalan. Masih epoch 34. Sudah memasuki epoch 40, 42, 45, 46, 49. Kita tunggu sampai 100 epochnya. Cukup lumayan lama sih. Baru epoch 54 ini. Kita butuhnya epochnya 100. Kita tunggu aja ya. Di epoch 62 ini kita sudah berhasil mendapatkan akurasinya 0,92, yang artinya menandakan itu sudah di atas 90, yang lumayan valid datanya ini.
Kalau di bawah 50 itu kayak gimana, kayak masih ragu-ragu gitu datanya valid atau tidak, bener enggak ini datanya gitu. Kalau di atas 90 sih udah insya Allah ya bagus sih, datanya valid. Kita lihat, mana ya, oh ini dia, searching kejauhan, scroll ya. Kita tungguin aja, ini baru epoch 88, epoch 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Nah ini udah epoch 100, kita mendapatkan lossnya 0,096 dengan akurasi 0,93, fast lossnya 0,0096, dan value akurasinya 0,9399. Oke, setelah kita mendapatkan itu, kita run lagi yang lanjutnya agar bisa ke step berikutnya. Nah ini kita masih menggunakan xvalid 16 karena yang dirubah jadi cuma epoch, terus activation, learning rate, itu yang kita rubah-rubah. Dan ini tetap kita running, dan udah ini dia. Jadi hasil yang soal yang pertama itu di percobaan kedua kita mendapatkan akurasinya 0,93, cukup lumayan bagus. Kita lanjut ke soal yang kedua yang di part 3, yaitu 788 dengan 100, 100 dan 10. Digunakan epoch 50 dan 100, gunakan learning rate yang berbeda di setiap simulasi. Oke, kita lanjut ke Jupyter notebooknya. Sini kita reset aja, kita ulang dari awal. Oke, kita running. Selanjutnya kita running lagi. Next. Ini kita masih menggunakan 60.000 data. Kita next lagi, next lagi. Seperti yang tadi di soal yang pertama, ini masih menggunakan data yang sama, 5041 9213 1435. Masih tetap kita run lagi. Run. Dan ini kalau kita ganti ya, xvalidnya itu jadi misalnya 8. Kita coba run. Nah ini yang muncul itu angka 5. Bukan deng, ini angka berapa ya, kurang cocok, berarti kita ganti ya. Angka 9, coba kita running lagi. Nah angka 9 ini masuknya 9, kita coba running 10, dia munculnya angka berapa ya, angka 0. Oh, angka 0. Kita ganti xvalid 15, munculnya kurang jelas sih, kita pakai angka 8 aja deh. Angka 9 tadi kita ganti pakai angka 9 aja. Ini juga 9. Oke, kita xvalidnya berarti kita ganti angka 9 semua ya. Kita ganti biar nggak monoton. Tadi kan udah pakai 16, masa kita pakai 16 lagi kan xvalidnya. Tapi sama-sama 9 sih hasilnya. Kita coba aja. Ini tetap kita run lagi seperti biasa, tetap di run. Nah ini xvalidnya kita ganti jadi angka 9. Ini kita ganti angka 9. Tetap kita ganti angka 9. Ini tipe data arraynya. Lanjut. Nah ini dia yang membedakan dengan yang tadi kan, tadi cuma ada satu kan dia di sininya kan, neuronnya ini. Nah kita ganti jadi 2 sekarang di percobaan yang kedua, soal kedua itu. Jadi kita tambahkan di sini, kita apply, paste, dan ini diganti jadi 100. Nah activationnya kita pakai yang relu aja, relu dengan 100. Coba kita lihat, 784 100 110. Oke bener, 784 100 100 dan 10. Kita coba apply. Ini masih sama, kita run, masih sama, run dan run. Nah di sini yang membedakannya, kita ganti learning rate-nya jadi 0,1. Kita run lagi. Kita pakai epoch-nya yang pertama, kita pakai epoch 50 aja. 50. Kita pakai epoch 50 ya di percobaan yang pertama ini. Kita tunggu sampai 50
AirPods-nya sampai berjalan di 50. Kita tunggu ya teman-teman, mohon bersabar karena ini emang lama sih nunggunya, nggak seperti yang kemarin part 2 itu cukup cepat. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini di AirPods 15 kita sudah mendapatkan akurasinya. Cukup kecil akurasinya masih. Udah ganti. Akurasinya kecil banget ya. Kecil banget akurasinya. Ini kalau akurasinya kecil nanti kita ganti lagi yang tadi X validnya ya, jangan pakai yang itu aja. Minta akurasinya nggak lebih dari 50. Berarti angka itu bukan 9 ya, itu nggak pasti 9 sih akurasinya itu. Akurasinya menyentuhnya kecil banget, cuma 11. Kita ganti berarti X validnya, jangan pakai yang itu. Kita ganti X validnya ya, kita pakai yang 16 aja deh. Tadi saya coba-coba biar beda maksudnya, tatonya harus ini. Berarti ini bukan angka 9 ini X validnya. Kita run lagi. Ininya belum kelar tadi coy. Start Cornell aja deh. Kita run. Pakai yang X validnya, kita pakai yang seperti tadi aja 16. Ini saya mau nyoba-nyoba yang beda. Nah, ininya pakai X valid 16 aja lah, biar muncul angka 9-nya pas sempurna. Tadi tuh angka 9-nya kayak apa ya bentuknya. Ganti 16 aja. Nah, ini angka 9-nya tuh benar-benar sempurna gitu, nggak kayak yang tadi 16. Kita ganti 16 aja. Nah, ini ya seperti yang tadi. Kita run. Ini tadi percobaan yang kecil banget ya akurasinya. Kita coba lagi sih. Nah, kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya. Nah, kita coba lihat akurasinya apakah dia bagus apa enggak. Ininya belum diganti. Ini belum diganti akurasi yang atasnya, masih akurasi 9 ini X validnya, pantas masih kecil. Nah, ini udah diganti, saya kelewat tadi, maaf ya. Kita run lagi, run. Nah, ini ada error. Sebentar, kita cek errornya. Oke, tadi itu ada yang salah, kita ganti ininya, masih pakai yang 100 saja. Percobaan yang tadi kita running lagi ya, tadi ada gagalnya. Oke, ini sudah berhasil. Tadi X validnya itu masih belum diganti. X valid yang ini nih, tadi itu belum diganti, masih pakai 9 yang tadi percobaan yang tadi itu loh. Gunakan AirPods yang 100 langsung. Kita lihat akurasinya.
kita lihat ini sudah berapa akurasinya. Akurasinya gede banget ya. Di AirPods 100 kita mendapatkan akurasinya 215 di percobaan kali ini. Oke, kita run lagi. Kita run lagi. Oke, ini percobaan yang kedua, di soal kedua udah kelar. Saatnya kita ganti ke percobaan yang 50 ya. Kita ganti ke percobaan yang 50 AirPods-nya. Kita ganti ini ya, kita ganti tan aja deh. Coba kita ganti tan. Relu aja. Sigmoid aja deh, Sigmoid. Kita coba ganti Sigmoid. Kita run. Nah, kita gantiin ya, coba 0,3. Kalau tadi kan sampai 200 ya percobaannya. Kita tunggu sampai AirPods-nya masih 100, apa kita pakai AirPods 100 lagi aja dengan percobaan yang beda. Akurasinya gede banget ya, di atas 100%. Keren nih. Kita dapatnya, kita ganti aja deh, kita coba stop, kita ganti AirPods-nya 50 aja. Soalnya terlalu gede. Nah, ini juga gede sih, di atas 100, cuma kan lebih cepat aja sih kalau 50 tuh percobaannya. Kami juga percobaan, kalau nggak dicoba nggak tahu. Kita tunggu sampai AirPods 50. Sudah memasuki AirPods 14, 15, akurasinya dengan 112. Wah, ini udah lumayan bagus nih akurasinya, udah di atas 90. Di AirPods 23 kita mencapai 112 akurasinya dengan lossnya 0,899 di ke 25 itu. Kita tunggu aja sampai AirPods ke 50. Ini di percobaan kedua tadi ya, kita pakai learning rate 0,3 dengan activation Sigmoid. Dan apakah sudah? Belum, masih di AirPods 42. Akurasinya 200. Wow, lebih besar akurasinya, lebih bagus ini berarti. Oke, sudah kelar. Nah, ini akurasinya 200. Kita next aja. Ini tetap X-validnya 16, nggak ada yang dirubah. Nggak ada. Oke, kita run. Kita mendapatkan di yang percobaan kedua ini dengan akurasinya 200. Oke, jadi soal yang part 3 ini sudah kita kerjakan semua dengan menggunakan AirPods 50 dan 100 dengan learning rate yang berbeda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.